AS sedang menggempur Iran berulang kali, mengerahkan seluruh jenis pembomnya untuk melumpuhkan strategi berbasis rudal negara itu. Kini, sesuatu yang dibangun Amerika Serikat pada tahun 50-an menghancurkan semua senjata yang ingin digunakan Iran pada 2026. B-52 Stratofortress telah dikerahkan, dan pesawat ini melakukan beberapa serangan paling dahsyat yang pernah dialami Iran sejauh ini. Rudal Iran sudah habis, dan rezimnya harus menerima kenyataan sederhana ini. Ini baru permulaan. Kami akan jelaskan alasannya nanti di video ini. Pertama, inilah yang dilakukan Amerika Serikat dengan B-52 setelah mencapai keunggulan udara dan bahkan mungkin supremasi atas Iran usai Amerika Serikat dan Israel menghancurkan 80% pertahanan udara Iran. Minggu menjelang 9 Maret Amerika Serikat terus melancarkan serangan tanpa henti terhadap Iran setelah pembom siluman dan jet tempurnya melumpuhkan pertahanan udara yang seharusnya bisa digunakan Iran untuk menghentikan serangan-serangan tersebut. B-52 menjadi inti serangan, seperti ditegaskan Komando Pusat Amerika Serikat yang merilis rekaman pembom tua ini saat lepas landas ke negara tersebut. Yang kita lihat di sini adalah palu godam pasca serangan bedah. Amerika Serikat kini dapat menggunakan pembom tertua yang dimilikinya dalam armada untuk terbang jauh ke dalam wilayah Iran karena ancaman pertahanan udara praktis telah dinetralisir. Para pilot B-52 tetap harus berhati-hati. Sistem pertahanan udara terisolasi masih ada, meski pembom Amerika mendapat bantuan dari beberapa sumber yang akan segera kita ungkap. Namun yang sekarang dilakukan ICIRAS adalah menggunakan B-52 mereka untuk menghujani Iran dengan kekuatan tembak yang sangat besar. Dan pembom-pembom itu memiliki satu jenis target yang mereka hancurkan tanpa ampun, yaitu infrastruktur rudal Iran. Max Afterburner menambahkan, pesawat siluman F-22 dan F-35 Amerika telah menghancurkan seluruh pertahanan Iran. IE-18G Growler juga telah membantu menciptakan koridor udara yang aman di dalam Iran, yang memungkinkan B-52 terbang langsung ke tempat yang mereka butuhkan untuk menyerang target. Pesawat-pesawat lain itu sedang membuka jalan bagi B-52 Stratofortress untuk masuk ke Iran dan melakukan hal-hal besar seperti yang kita lihat. Karena B-52 sedang menghantam sisa jaringan rudal milik Iran, juga menghantam fasilitas produksinya, kata Afterburner. The War Zone atau TWZ menjelaskan lebih lanjut tentang apa yang telah dilakukan B-52 Amerika dengan mencatat bahwa pesawat pengebom pertama yang tiba di Iran menyerang dengan cerdas saat pertahanan udara Iran sedang dilumpuhkan. Gelombang pertama B-52 itu datang dari pangkalan di Amerika Serikat, melakukan perjalanan pulang pergi lebih dari 30 jam untuk mengirimkan rudal AGM-158 JASSM ke target-target di seluruh negeri. Pendekatan ini mengatasi kurangnya kemampuan siluman B-52. AGM-158 adalah rudal jelajah siluman yang bisa menembus pertahanan udara Iran tanpa terdeteksi. Menembakkan rudal dari jarak jauh, bahkan dari luar wilayah udara Iran lewat pangkalan di Irak atau negara Teluk, memungkinkan Amerika Serikat menyerang dengan pembom tua tanpa risiko bagi pesawat itu dari pertahanan udara Iran. Situasi berubah akibat serangan terbaru ini. Sedangkan untuk Iran, mereka merasakan dampak dari apa yang dilakukan Amerika Serikat. Afterburner menyebut Amerika memakai B-52 untuk menghancurkan infrastruktur rudal Iran, menunjukkan taktik yang sedang dijalankan dan berhasil. Menurut I24 News, Israel mengklaim bahwa sekitar 70% peluncur rudal Iran sudah berhasil dinonaktifkan, yang sangat membatasi kemampuan Iran untuk membalas serangan ke AS-REC atau Israel. Iran berhasil menyelamatkan beberapa peluncur rusak, namun peluncur itu dipindahkan ke fasilitas bawah tanah yang kini jadi sasaran bom penembus bunker, sehingga tetap tidak banyak berguna meski diperbaiki. The Wall Street Journal menyebut ancaman rudal Iran kini melemah, sehingga strategi serangan bertubi-tubi berubah menjadi serangan nekat yang berisiko. Peluncuran rudal balistik Iran turun 90% dibandingkan hari pertama perang hingga tanggal 6 Maret. Iran kini terpaksa melakukan serangan kecil terus-menerus, bukan serangan besar seperti biasanya, akibat B-52 dan pesawat lain yang melumpuhkan jaringan rudal mereka. Jadi strategi Amerika Serikat di sini sederhana, terus hancurkan rudal-rudal Iran dengan keras dan keberlanjutan serangan mereka akan berkurang hingga akhirnya tidak ada sama sekali. Itu yang kita saksikan dari penggunaan terbaru B-52 di Iran. Afterburner menjelaskan dengan mencatat bahwa hanya 2 jam sebelum dia menerbitkan analisisnya pada 9 Maret, rekaman dirilis yang menunjukkan pembom Amerika berhasil mengenai peluncur rudal balistik Iran secara langsung bersama dengan fasilitas produksi rudal negara itu. Jangan meremehkan pentingnya serangan sekunder ini.
Prioritas utama tetap menyingkirkan peluncur rudal Iran dan menghancurkan sebanyak mungkin persediaan rudal balistiknya. Namun, Iran juga memiliki rencana ambisius membangun stok rudal itu dalam beberapa tahun ke depan. Militer Israel menyatakan Iran meningkatkan produksi rudal dalam beberapa bulan terakhir untuk membangun stok 8.000 rudal balistik pada 2027. Itu tidak boleh dibiarkan. Rudal sebanyak itu memungkinkan Iran menghancurkan hampir semua target di Timur Tengah dengan strategi saturasi, asalkan mereka bisa menyembunyikan cukup peluncur saat B-52 menyerang. Jadi yang kita lihat di sini adalah Amerika Serikat mengalihkan fokusnya ke sarana produksi rudal. Sekarang setelah mereka membombardir peluncur rudal dan persediaan rudal Iran begitu hebat, hingga mereka terpaksa bersembunyi. Tujuannya adalah membuat produksi rudal Iran stagnan, sehingga setiap peluncuran oleh rezim Iran akan mengurangi persediaan yang tak bisa diisi ulang karena fasilitas produksi rudal balistik Iran telah dihancurkan B-52. Amerika Serikat mengambil langkah brilian. Kini B-52 mendapat dukungan ekstra untuk menyerang Iran secara tepat dan kuat. Kami sudah menyebut bantuan itu, dan Afterburner menjelaskan asalnya. Beberapa serangan ini kemungkinan dilakukan B-52, dibantu drone Predator untuk ISR, intelijen pengawasan dan pengintaian, kata Afterburner. Dengan kata lain, Amerika Serikat telah mengembangkan strategi pembomnya dengan menggunakan drone untuk mengintai area tersebut. Drone Predator melakukan penilaian kerusakan pertempuran untuk melihat apa saja yang telah terkena, apa yang masih menjadi target, dan apa yang dimiliki Iran yang bisa menjadi ancaman bagi B-52 saat mereka bergerak untuk serangan berikutnya. Ini memungkinkan pilot B-52 tidak hanya memetakan koridor udara aman sejak awal perang, tetapi juga menemukan jalur alternatif aman ke target yang belum diserang. Ini adalah cara yang sangat efisien untuk menggunakan drone, di mana selama mereka tidak menyerang, mereka tidak akan cukup menjadi ancaman bagi sisa-sisa jaringan pertahanan udara Iran sehingga menjadi target itu sendiri. Dan apa yang mungkin kita lihat di sini adalah Amerika Serikat mengambil beberapa pelajaran dari perang Ukraina, khususnya dalam hal penggunaan drone untuk melakukan pengintaian dan pengumpulan intelijen, lalu menerapkan pelajaran tersebut untuk memperkuat kekuatan yang diberikan oleh persenjataan udara yang jauh lebih maju dan kuat dibandingkan dengan yang dimiliki Ukraina. Predator sangat cocok untuk tugas ini karena dirancang dengan daya tahan dan kemampuan multimisi. Drone ini punya jangkauan 770 mil, memungkinkan pengintaian luas sebelum serangan bom B-52. Predator bisa terbang sampai 25.000 kaki dan tetap di luar jangkauan sebagian besar sistem pertahanan udara Iran. Biaya per unitnya memang agak tinggi, yaitu $20 juta. Meskipun satu unit Predator sebenarnya mencakup 4 drone beserta sensor, stasiun kendali darat, dan satelit. Dengan drone ini, Amerika Serikat memiliki dan sedang mengerahkan mesin pengumpul intelijen yang juga kebetulan mampu menyerang target dengan muatan seberat 450 pon jika memang diperlukan. Selain data dari drone, pilot B-52 juga menerima informasi tambahan dari sumber lain. Maksud saya, mereka bisa melihat dengan tepat di mana target-target ini berada, kata Afterburner tentang B-52. Mereka mengirimkan data dari pesawat tempur lain seperti MQ-9 dan RQ-4 Global Hawk ke B-52 secara real-time untuk menunjukkan lokasi target dan sasaran berikutnya. Artinya, B-52 Amerika bisa melakukan serangan mereka secara bergelombang. Mereka menyerang dengan keras, mengisi ulang persediaan, lalu kembali menyerang target baru. Dan dengan jangkauan tempur lebih dari 8.800 mil B-52, pada dasarnya bisa berputar-putar di udara, sementara pilotnya menunggu informasi berikutnya. Target baru muncul, tombol ditekan, dan bom presisi dikirim ke sasaran yang dituju. Ini adalah pendekatan yang sangat efektif, dan kami akan memberitahu Anda alasannya sebentar lagi. Tapi sebelum kita sampai ke sana, ini adalah The Military Show. Jika Anda belum berlangganan, tekan tombolnya sekarang agar tidak ketinggalan berita perang Iran terbaru. Menurut Afterburner, pendekatan ini yang merupakan kelanjutan dari gelombang awal serangan B-52 telah membuat pembom tua Amerika menyerang 200 target dalam 72 jam menjelang 9 Maret. Setiap serangan perlahan menikis kekuatan rudal Iran. Saat B-52 menyerang, Iran kehilangan peluncur, persediaan rudal, atau salah satu terowongan pengangkut rudal di pangkalan bawah tanahnya. Dan dengan setiap kerugian ini, Iran juga kehilangan kemampuan untuk melakukan serangan terhadap Israel, pangkalan Iris Rekat, atau negara-negara tetangga di Teluk yang secara langsung atau tidak langsung mendukung upaya perang Amerika. AS membuat Iran menjadi negara dengan doktrin militer berbasis rudal, tapi tanpa memiliki rudal untuk mendukungnya.
Semua ini dilakukan dengan pesawat pengebom berusia lebih dari 60 tahun. Tapi jangan biarkan usianya menipu Anda. B-52 jauh dari pesawat tua yang digunakan Amerika Serikat hanya karena tidak punya pilihan yang lebih baik dalam persenjataannya. Ini adalah pesawat pengebom yang sama yang menurut Angkatan Udara Amerika Serikat menjatuhkan sekitar 40% dari semua senjata yang dijatuhkan pasukan koalisi selama operasi Badai Gurun. Dan apa yang terjadi di Iran saat ini adalah bukti bahwa B-52 masih menjadi pengirim kekuatan tembak yang sangat besar seperti dulu. Ini bukan pesawat pengebom siluman seperti B-2 milik Amerika Serikat dalam serangan awal. Tapi B-52 masih bisa mencapai kecepatan Mach 0,84 atau sekitar 650 mil per jam. Dan pesawat ini membawa sekitar 70.000 pon senjata yang bisa termasuk bom, rudal, bahkan ranjau. Kapasitas muatan inilah inti utamanya. Tidak seperti jet tempur yang hanya dapat menembakkan beberapa rudal dan bom, B-52 mampu menjatuhkan puluhan bom presisi dalam satu serangan, seringkali menghancurkan banyak target dalam satu sorti sebelum perlu diisi ulang. Seiring berjalannya perang Iran, kita juga melihat peran B-52 mulai berkembang. Seperti disebutkan sebelumnya, B-52 pertama Amerika Serikat menembakkan senjata jarak jauh, kemungkinan dari wilayah negara sahabat. Seiring semakin banyak jaringan pertahanan udara Iran runtuh, pendekatan baru mulai diterapkan. Afterburner menjelaskan lebih lanjut dengan mengatakan B-52 ini bisa masuk melepaskan rudal jelajah mereka dari jarak jauh, lalu terus terbang masuk. Dengan keunggulan udara yang telah dikuasai di Iran, B-52 dapat melanjutkan gelombang serangan awal mereka dengan serangan dari dalam wilayah Iran itu sendiri. Kemungkinan besar pembom menembakkan Joint Direct Attack Munitions atau JDAM dengan bom 2.000 pon untuk tujuan ini. Dan dengan muatan seberat 70.000 pon B-52, dapat membawa 35 bom berat ini dalam satu serangan, yang dapat digunakan untuk menghancurkan target secara total. Itu yang terjadi di seluruh Iran sekarang dan kemungkinan besar akan makin sering terjadi dalam beberapa hari ke depan berkat perkembangan terbaru. Tetap bersama kami untuk penjelasannya. Sebelumnya, Afterburner menyebutkan bahwa situasi di Iran saat ini menunjukkan Amerika Serikat berhasil menerapkan doktrin keunggulan udara hingga menghancurkan strategi Iran sebelum bom pertama dijatuhkan akhir Februari. B-52 Amerika terus menggempur secara bertubi-tubi. Afterburner menunjukkan mereka menetralkan potensi ancaman sebelum menjadi ancaman nyata bagi Amerika Serikat, Israel, atau negara Teluk yang menjadi target Iran. Taktiknya sesuai buku, jelas Afterburner, lumpuhkan pertahanan udara dengan teknologi siluman, buat koridor senyap, lalu kirim pesawat berat untuk tekanan berkelanjutan. B-52 adalah salah satu yang terberat di antara pesawat berat. Iran merasakan seluruh beban muatan seberat 70.000 pon itu setiap hari. Kini kami informasikan perkembangan yang akan membuat lebih banyak B-52 menghancurkan Iran dalam beberapa hari lagi. Perkembangan ini sederhana. Inggris kini mengizinkan AS Serikat memakai pangkalan udaranya. RAF Fairford saat ini digunakan dan kemungkinan akan bergabung dengan pangkalan Diego Garcia di Samudra Hindia. Menurut TWZ, 3 pesawat B-52 milik Amerika telah tiba di pangkalan tersebut pada 9 Maret setelah melakukan perjalanan dari pangkalan Angkatan Udara Minot di North Dakota. Sekarang pembom-pembom itu sudah di sana. Iran akan segera tahu seperti apa kampanye yang benar-benar berkelanjutan. Kenapa? Jawabannya sederhana. Inggris mengizinkan Amerika Serikat memakai pangkalan udaranya sehingga perjalanan pesawat B-52 jadi lebih singkat. Sebelum Inggris mengizinkan ASS masuk, pesawat B-52 harus terbang dari Amerika ke Iran. Mereka bisa ditempatkan di pangkalan terdekat setelah tiba, meski berisiko jadi target rudal Iran. Tapi bahkan tanpa mempertimbangkan hal itu, B-52 harus terbang melintasi Samudra Atlantik, lalu melewati Eropa dan sebagian Asia untuk mencapai target mereka. Pengisian bahan bakar di udara diperlukan agar pembom bisa pergi pulang ke Iran. Dan bahkan pada tingkat paling dasar, penerbangan yang lebih panjang menciptakan lebih banyak peluang bagi terjadinya kesalahan. Penggunaan RAF Fairford secara signifikan memangkas waktu terbang B-52. Industri pertahanan menjelaskan lebih lanjut. Disebutkan bahwa jarak antara pangkalan Angkatan Udara Whiteman di Missouri, tempat B-52 Amerika terbang, dan Iran adalah sekitar 11.000 km atau sekitar 6.835 mil. Itu sudah mendekati jangkauan B-52, yaitu 8.800 mil. Dan itu belum memperhitungkan perjalanan pulang. Namun jarak dari RAF Fairford hanya 4.500 km atau 2.796 mil. Itu jauh kurang dari setengah jaraknya.
Ini memberi peluang pembom Amerika terbang ke Iran, menjatuhkan muatan, lalu kembali ke pangkalan yang aman dari balasan Iran, tetapi tetap dalam jangkauan B-52. Meski perjalanan pulang pergi, B-52 tetap punya lebih dari 3.000 mil sisa bahan bakar saat berangkat dari RAF Fairford. Amerika Serikat pun sangat mengenal pangkalan ini. BBC melaporkan, sayap pendukung tempur ke-501 Angkatan Udara Amerika Serikat telah lama bekerja di pangkalan ini dan mendukung armada pembom Amerika. B-1, B-2, dan B-52 semuanya pernah ditempatkan di pangkalan ini sebelumnya. Tidak perlu membangun infrastruktur baru karena semuanya sudah tersedia. AS punya tim khusus untuk merawat pembom agar tetap bisa terbang. Kita juga kemungkinan mulai melihat pesawat kargo Amerika ke RAF Fairford membawa amunisi untuk menjaga B-52 dan pembom lain tetap terisi. Selain itu ada fakta sederhana soal pembom Amerika yang menempuh jarak lebih pendek ke Iran yang belum kita bahas. Semakin dekat jaraknya, serangan bisa lebih sering terjadi. Bagi Iran, kehancuran akibat B-52 terhadap infrastruktur misil mereka tampak tak berujung. Malah, pangkalan Inggris yang mulai berperan berarti serangan yang sudah menghancurkan yang telah kita lihat sejauh ini akan meningkat dalam intensitas dan frekuensinya. Donald Trump juga telah menyatakan dengan sangat jelas bahwa Amerika Serikat akan terus menyerang Iran sampai tugas itu selesai, di mana tugas itu tampaknya adalah runtuhnya rezim negara tersebut secara total. Pada 9 Maret saat ditanya kapan perang berakhir, Donald Trump menyebut Amerika Serikat telah mengeliminasi 2 tingkat kepemimpinan Iran dan menyatakan kebanyakan orang tak mengenal para pemimpin yang dibicarakan. Kami mencapai kemajuan besar untuk tujuan militer kami. Kemajuan menuju penyelesaian tak berarti perang usai. Penunjukan Mujtaba Khamenei, putra Ali Khamenei sebagai pemimpin tertinggi baru tidak membantu situasi Iran. Seperti yang dilaporkan Al Jazeera, Trump sudah mengecam penunjukan itu dan secara terang-terangan menyarankan bahwa itu tidak akan bertahan lama. Mengganti satu Khamenei dengan Khamenei lain tak akan menyelesaikan masalah. Saya tidak mau mengalami semua ini hanya untuk mendapatkan Khamenei lain. Saya ingin ikut memilih, kata Trump. Namun, Iran tampaknya berpikir berbeda, meskipun sulit untuk melihat bagaimana mereka bisa bernegosiasi untuk gencatan senjata apapun selama mereka membuat penunjukan kepemimpinan yang secara langsung bertentangan dengan apa yang diinginkan Trump untuk Iran. Selama penunjukan seperti itu terjadi, pesawat B-52 akan terus terbang. Setiap sorti akan meningkatkan serangan terhadap strategi perang asimetris Iran. Lebih banyak pangkalan rudal dan lokasi peluncuran akan dihancurkan. Hal yang sama berlaku untuk fasilitas penyimpanan dan infrastruktur pembuatan rudal. Bagi Khamenei yang baru, ini berarti dia pada dasarnya telah diangkat sebagai pemimpin tertinggi dari sebuah negara yang telah menyaksikan dirinya runtuh dalam waktu kurang dari 2 minggu, setidaknya dari sudut pandang militer. Saat Mujtaba Khamenei merencanakan langkah selanjutnya, ia harus menghadapi hal yang telah disebutkan. B-52, Amerika kini lebih dekat dan ditempatkan di RAF Fairford. Dan itu berarti Khamenei yang baru mungkin akan lebih baik jika mengundurkan diri dari kepemimpinan sebelum Amerika Serikat mengambil tindakan sendiri dengan serangan yang tidak hanya menargetkan fasilitas rudal. Namun bukan hanya B-52 dan pembom lain yang kini lebih dekat yang perlu dikhawatirkan rezim baru Iran. Kapal induk masih berada di sekitar Teluk Persia, dipenuhi jet tempur yang menyebabkan kerusakan yang sama besarnya dengan pembom Amerika di Iran. Beberapa orang akan mengatakan bahwa kapal induk mulai usang. Kami punya sesuatu untuk dikatakan tentang itu, dan Anda bisa mengetahuinya di video kami. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk berlangganan The Military Show agar Anda tetap mendapatkan informasi terbaru tentang aksi Amerika di Iran. Terima kasih telah menonton.